طيبة ولغير لنا ولوالدنا ولأحبابنا ولمشايخنا بالدين والبر والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعباد المقبول على دين الإسلام إلى محنة إلى امتحان بجاه سيد عدنا جامعنا لكنية صالحة وسيادة ومحبة في شرف الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية الشيخ لله لهم الفاتحة. الله العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Al-Mukarramun wal Muhtaramun para alim ulama, para bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat jamaah majelis ta'lim rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Alhamdulillah, pada malam hari ini hati kita kembali dibukakan oleh Allah dengan diberikannya hidayah atau petunjuk sehingga kita dapat kembali berhadir di tempat yang mulia ini melakukan rangkaian ibadah kita kepada Allah, yaitu adalah salat secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan dengan asbab kehadiran kita menuntut ilmu agama, kita menjadi seorang yang alim, seorang yang punya ilmu. Dengan adanya ilmu di dalam diri kita, yang pertama, mudah-mudahan amal ibadah kita semakin diterima oleh Allah. Yang kedua, mudah-mudahan kita diselamatkan di dunia ini sampai nanti ke dalam akhirat dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, sekarang kita membicarakan yaitu bab yang kelima, babul muraqabah, yaitu adalah bab membicarakan muraqabah, artinya bahagia lawan Allah. Yang namanya muraqabah ini, bila orang kawan mengamalkan muraqabah malam siangnya, ada jauh lagi lawan Allah. Gawiannya, sifatnya, atau akhlaknya, makanannya kah, pendengarannya kah, perlihatannya kah, tatap kakinya, para badan lawan Allah. Lalu menggunakan semuanya yang ulun sebutkan tadi, digunakannya jalan Allah, karena ini muraqabah. Ini muraqabah. Nah, gaya biadillah hadir di majelis ta'lim ini adalah gawian yang bermuraqabah, gawian yang berparak lawan Allah. Salat maghrib, salat isya, nuntut ilmu,
bajikir, batasbih, lain sebagainya, ke majelis ta'lim, kalanggar kita makan talibin, kita hadir, berarti dia bermurakabah, batin lawan Allah. Karena bilanya sudah biar bermurakabah lawan Allah, di dunia biar selamat, apalagi di akhirat. Di mana selamatnya? Di dunia kan kita bermurakabah, pertama selamat anggota badan kita daripada maksiat. Kadang mau lagi berbuat dosa karena kita bermurakabah. Yang kedua, bila biar bermurakabah lawan Allah, bahafir berbarak lawan Allah, maka dia itu akan diselamatkan. Kenapa diselamatkan oleh Allah? Karena Allah menjaga diri dia, Allah menjaga diri dia di dunia ini daripada sesuatu yang mudarat, daripada sesuatu bala, daripada sesuatu yang tidak baik. Allah menjaga kita. Berarti kan untung kalau bermurakabah nih. Mau ke majlis untung, mau sembahyang untung. Allah jaga kita. Karena cara Allah, kalau hambaku itu nak murakabah, inya bapak lawan aku, 1 meter, inya bapak lawan aku, ibarat ukurannya 1 meter, bapak lawan aku lebih daripada itu bapak lawannya. Makin keparahnya ujar Allah, aku lebih parah lawannya. Artinya Allah tak menjual kita. Lalu mengamalkan murakabah ini tidak gampang atau tidak mudah. Caranya kayak apa? Allah di dalam Al-Quran mengatakan, qala Allah Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin, wa qala Ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ujar Allah Ta'ala, alladzi yaraka hina taqumu, melihat Allah akan engkau hina taqumu, ketika engkau berdiri, wa taqallubaka, dan ketika engkau berulang-ulang bisajidin, di dalam sujud, berdiri sujud, Allah itu melihat lawan gawian kita. Lalu kayak penghulu pahamannya Allah melihat lawan kita. Memang yang pertama, apa aja gawian kita, berdiri, berduduk, sembahyang, di luar sembahyang, tempat rame, tempat sunyi, di atas gunung, dalam kamar, Allah melihat. Kawak ada kita bermurakabah. Nanti masih ayat ini, Allah akan melihat. Lalu kita di atas gunung atau di dalam kamar seorangankah, berduakah, atau kita berbuat maksiat di atas gunung, kita berzina atau kita berzina dalam kamar, berarti kita ada kawal bermurakabah. Kenapa kan kau murakabah? Amalnya kau bermurakabah, inya yakin Tuhan itu melihat lawan gawiannya walaupun dalam kamar berduaan. Lalu di atas gunung anda bagawi zina, dalam kamar anak berbuat zina, anak berbuat
maksiat, gak ada jadinya berbuat maksiat. Jangan kita melakukan zina di atas gunung ini, jangan kita melakukan zina dalam kamar ini. Kenapa? Allah Maha melihat lewat gawean kita. Ini namanya bermuraqabah. Lalu kada jadi berzina, ini yakin Tuhan melihat. Amunnya kada yakin melihat Allah Ta'ala, wehnya kada yakin Allah tuh kada melihat lawan kita, Allah tuh jauh, Allah tuh kada melihat lawan kita, kada yakin Allah tuh melihat lawan kita. Ini mengatakan Tuhan kada melihat, iya kagawi jinah tadi, karena di hatinya muraqabah kada ada. Amun di hatinya muraqabah, rasa parah banget lawan Allah dan yakin Allah mau melihat, kada jadi hanya berbuat zina maksiat tadi. Rasa-rasa diawasi teruslah, berjalan diawasi Allah, dalam kamar diawasi Allah, kemana aja dilihat terus oleh Tuhan. Ini namanya muraqabah. Apa kita merasa dilihat oleh Allah Ta'ala, kita berjalan kemana aja, ke tempat sunyi, ke tempat maksiat, kita berjalan ke tempat mana kita berjalan. Selamat kita diselamatkan oleh Allah, kada menggawi maksiat, kada menggawi dosa. Kenapa? Rasa-rasa diintai terus oleh Tuhan. Bahasa kitanya nilah, abaku jangan menggawilah, aku melihat dia. Dia di kita nih. Kada wani berzina, kada wani berbuat dosa, kada wani berbuat dosa sekecil apapun, karena inya tadi bermuraqabah, berparak lawan Allah, yakin Allah melihat lawan gawiannya, walau di atas gunung, kada waninya berbuat dosa. Selamat boleh. Mau lagi berzina, kada mau. Anak ambil duit urangnya, duit urang yang ada di atas warung, urang kada daan, anak ambil kada jadi. Kenapa? Muraqabahnya main, mendekatkan diri kepada Allah, hatinya yakin bahwa Allah melihat dengan gawiannya, walaupun pemilik warung kada melihat, tapi dia yakin Allah melihat. Ada jadinya menggawi, mengambil barang orang tadi, duit orang tadi. Kenapa? Katanya yakin Tuhan melihat. Sama aja kita sembahyang nilang berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, bangkit, duduk antara dua sujud, kemudian sujud sampai 2, 3 rakaat ke sembahyang, 4 rakaat ke sembahyang, 2 rakaat ke sembahyang subuh, ya kan? Bila kita sudah bermuraqabah, ada lagi yang lain. Subuh ada, riya ada, ujub ada, malas ribat ada. Karena merasa dilihat oleh Allah, dia berdiri betul nasadaya membaca Fatihah, merasa dilihat oleh Allah, rukuk merasa dilihat oleh Allah, sujud merasa dilihat oleh Allah. Ada lagi yang lain? Kira-kira usuklah sembahyang lain ini, usuk boleh. Kenapa orang sembahyang masih ada subuh? Kenapa orang sembahyang masih ada angkuh, merasa ibadah? Karena hatinya dari jauh benar lawan Allah, kada bermuraqabah. Lalu subuh, orang alim tuh bila kada bermuraqabah, lalu subuh lawan ilmunya, merasa alimnya daripada orang lain. Kenapa ini subuh? Hatinya kada bermuraqabah. Amunnya bermuraqabah lawan Allah, hatinya ingat lawan Allah. Allah Maha Alim, Allah melihat, Allah Maha tahu, Allah Maha kuasa. Inya bermuraqabah seperti itu. Ada lagi nya subuh, walaupun dirinya alim, walaupun dirinya beribadah. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan bermula dia Allah beserta
beserta kalian di mana saja kalian berada. Di mana aja kita berada, Allah tuh beserta kita. Awalan mamalakanlah kita di mana aja berada, ingat terus Allah. Kalau Allah itu lawan kita di kemana aja, sini tahu. Kemana aja, sini melihat. Cuma kita ini pertanyaan lawan diri kita, kawa ada kita mengamalkan dalam hati kita di mana kita berada. Kita yakin Allah mengiringi kita, Allah melihat kita, Allah meneliti kita, Allah tahu lawan kita, kawa ada mengamalkan. Kalau Allah, walaupun kita kada ingat, sidin ada terus diri kita. Lalu katanya rokok, rokok. Di hati kita ini tahu ya Allah. Membaca kada batasbih saja berokok di batasbih kada bacaan dia majak mulut ia di tujuan tahu itu Tuhan membaca kada. Jadi kemana aja kita nilah ada kawan kita dalam pesawat Tuhan ditilik terus dilihat terus. Sekecil jarah kebaikan dan kejahatan ada dalam taliban. Jadi kalau ada orang berpendapat bahwa orang lain kada ada melihat, saya ikut kada ada dan gunung sudah kita berbuat jinah aja, pegawai jinah dalam kamar sudah merasa sembahyang orang ada berdua, walaupun orang ada melihat, aku kada sembahyang orang kada melihat, aku kada sembahyang, ingat kada bermurakabah, itu salah satu. Lalu iman kita gadai karena bayangan tagadai lawan kemunafikan dan kekafiran dalam dirinya, imannya hilang. Kalau ini bermurakabah, imannya kada menghilang dalam kamar orang lain kada melihat, bini kada melihat, tetap baik sembahyang, tetap baiknya sholat subuh, tetap bacanya sembahyang subuh, sembahyang isya, sembahyang zuhur, tetap dia beribadah walaupun bini kada melihat, walaupun anak kada melihat, walaupun orang lain kada melihat. Kenapa? Ini bujur-bujur beriman, karena beriman hatinya memang bujur-bujur bermurakabah. Basupan mundana lawan Tuhan namun mundana meninggalkan sembahyang, Allah melihat terus. Ada sembahyang Allah melihat masuk badana anda tidak bermurakabah lalu sembat. Ada orang yang ada bermurakabah tadi, ada sembahyang yang ada sembat. Kenapa ada sembat? Orang lain yang disembatinya manusia, yang disembatinya ada sembat lawan Allah karena hatinya ada bermurakabah. Bahkan ada melihat jiwa bini, ada melihat jiwa anak, ada melihat orang baik, ada sembahyang, ada bapak. Ini ada bermurakabah lawan Allah. Amalnya bermurakabah, ini sembat lawan Allah. Jadi kemana aja kita lilah, jangan disangka biar seorangan kemana, walaupun di gunung kita seorangan ada mawasi kita. Maulah lagi ngambil itulah, maulah untuk kiriman orang, maulah tidak menyampaikan nama orang, ada mau lagi, walaupun orang kada melihat, tapi ini dibututi, ditilik, dilihat. Hatinya ini merasa dilihat tahu sudah Allah ada jadinya sempat elon Allah. Wa qala ta'ala dan telah berfirman Allah Ta'ala, inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama', bahwasanya Allah tidak sunyi atasnya sayun oleh sesuatu bila ardi wala bis sama, dan kada jua kira-kira. Artinya kada sunyi ini tahulah di atas langit kah hidupnya,
Nang urusan di langit kah, malaikat kah, nang apa aja, di bumi nang apa aja, Allah itu ada sunyi. Tahu harus kayak apa aja tuh. Makanya pada saat itu malaikat Israel pernah diperintah Allah, ya malaikat Israel, kuperintahkan engkau mencabut roh seorang hambaku yang bernama manusia di atas langit yang pertama. Ambil roh hambaku yang ada di atas langit. Ujar Israel, ya Allah, kalau udah mengambil roh manusia hambamu dari langit, ada manusia dari langit. Ujar Allah, laksanakan Israel, aku nak lebih tahu. Sekalinya pakai apa? Ujar Israel, ya Allah, sebelum mulut ke atas langit ini kayak apa? Ujar Allah Ta'ala, ya Israel, laksanakan. Engkau datangi hambaku yang ada di dalam rumahnya. Setelah engkau datangi, katakan bahwa engkau akan mengambil rohnya atas perintahku. Ya hai, didatangi oleh Israel ke rumahnya, mengatok pintu. Israel menyerupai manusia. Tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukai oleh laki-laki yang setengah daya. Ujar laki-laki, mana anta, siapa engkau? Ana Israel, aku adalah Israel untuk mengambil rohmu atas perintah Allah. Allah memerintahkan untuk mengambil rohmu. Sekalinya takutan, menggetar badannya, lalu lari. Laki-laki tadi jalan dapur, lari jalan dapur menghindari Israel, takutan mati. Lalu setelah keluar daripada dapur rumahnya, lalu dia lari ke mana? Ke Nabi Sulaiman alaihi salam. Dia mendatangi Nabi Sulaiman alaihi salam. Setelah datang ke Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman berkata, wahai laki-laki, kenapa engkau datang ke rumahku dan wajahmu sangat takut sekali, badanmu bergetar sekali, kenapa? Ujar laki-laki tadi, ya Nabi Sulaiman, aku takutan karena malaikat Israel datang ke rumahku hendak mengambil rohku. Dia mau mencabut rohku, makanya aku lari ke wadah dia. Lalu ujar Nabi Sulaiman, setelah engkau datang ke sini, apa hajatmu yang kau takut kematian? Ya Nabi Sulaiman, kata laki-laki tersebut, tolong selamatkan aku daripada kematian, tolong selamatkan aku daripada cabutan roh daripada malaikat Israel yang sedang mencari aku, mengajar aku. Ujar Nabi Sulaiman, kayak apa caranya engkau diselamatkan? Terserah engkau ya Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan, ya laki-laki, maukah engkau kuantar ke langit yang pertama? Lalu dipanggil Nabi Sulaiman awan. Ya awan putih, turunlah dari langit ke hadapanku. Setelah dipanggil oleh Nabi Sulaiman, awan yang putih di atas langit tadi turun ke hadapan Nabi Sulaiman. Lalu dia berkata, ya Tuanku Nabi Sulaiman, kenapa engkau memanggil diriku? Apakah ada yang aku bisa bantu? Kata awan putih tadi. Kata awan putih, apa nak bantu? Wahai Tuanku. Ujar Nabi Sulaiman, bawalah laki-laki ini terbang ke udara dan antarkan ke atas langit pertama karena dia menghindari kematian. Lalu apa yang terjadi setelah diperintahkan Nabi Sulaiman awan yang putih? Maka berbuatlah laki-laki yang takut kematian tadi di atas awan. Kemudian awan dari pamit dengan Nabi Sulaiman. Kemudian naiklah awan ke udara, terus naik ke atas langit yang pertama.
langit yang pertama dilimpar oleh awan jasadnya laki-laki tadi ke atas langit yang pertama. Ternyata dia jatuh di langit yang pertama dan di hadapannya sudah menumpuk malakal maut Israel menunggu sudah. Lalu apa yang terjadi? Dia melihat akan malakal maut sudah menunggu di hadapannya. Dia tambah takut melihat Israel. Kata Israel, kemana lagi engkau akan lari? Maka engkau rohmu aku akan cabut di langit yang pertama ini sesuai perintah Allah. Lalu dalam riwayat laki-laki itu matinya di atas langit yang pertama. Ini Allah yang memerintahkan kawalah bersikir terawat di rumah lari dari malakal maut. Kau ada Nabi Sulaiman terbang lawan awan yang putih ditiup angin sampai ke langit pertama, jatuhnya di hadapan malakal maut sudah menunggu. Namanya kata Allah cabut hamba kurungnya di langit pertama, amanah aja buka, tatap laki-laki ini mati, ruhnya dicabut di langit yang pertama. Nah ini dimanapun kita berada, Allah itu tahu dari semua. Hati-hati kita, jangan kita berbuat maksiat sembarangan, jangan kita berbuat maksiat banyak dosa kita. Jangan dikira Allah gak ada tahu, kita gak dalam gunung sunyi, Tuhan gak ada tahu. Jangan, itu adalah keliru di dalam pikiran kita. Nah bagus, amanah aja kita, Allah beserta kita. Dilihat Allah. Wa qala ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Selagi mengetahui atau mengetahui oleh Allah akan pandangan orang yang khianat. Allah tahu lawan orang yang khianat. Wa ma tukhfis sudur, dan Allah mengetahui sesuatu yang tersembunyi di dalam dada. Allah itu mengetahui orang yang khianat, dan Allah mengetahui yang tersembunyi dalam dada. Dalam dada mana? Di hati. Di hati. Anak di hati mengenalilah. Kalau mukarre hati laksana angin, hati ini boba-boba. Terkadang hati ini hadap harus beribadah, terkadang hati kulir beribadah. Terkadang hatinya ada sombong, ada riya, ada ikhlas, ada sahibat. Terkadang hati ini bersih, hatinya laksana angin. Hati itu laksana angin, satu bat boba. Terkadang orang itu sayang lawan kita, aina Imam Suli lawan kita. Terkadang bini itu sayang benar lawan kita, aina membenci lawan kita. Itu pak sudah hati manusia laksana angin. Malah nak di dada kita ini sangat berbahaya. Kenapa nak di dada ini sangat berbahaya? Iblis dikutuk menjadi orang kafir, dilaknat Allah, menjadi musuhnya Allah karena nak di dada. Kenapa? Karena dada iblis dikutuk Allah. Asalnya menikmati surga, dalam surga minum apa aja ada, makan buah apa aja, iblis nikmat dalam surga. Gara-gara nak di dada ada bersih, lalu iblis dikutuk oleh Allah. Wa kana minal kafirin, jadi orang kafir. Kenapa? Hati iblis sombong. Hati iblis sombong, ujung-ujung malah sahabat. Jadi menyangka kita inilah beribadah hati bersih, hidup hati bersih. Jangan dengki terus dengan orang. Nikmat itu sudah ada masing-masing bagiannya. Ujar Allah, wahai bulan bin bulan, nikmat diberikan kepada engkau sampai ini aja. Sampai ini aja, ada lebih, saya tumpang sudah.
Maulah kita dengki lawan orang. Saring orang dapat nikmat sih kebanyakan orang sugih, orang berjualan rame, seorang ada, seorang orang dapat duit banyak, seorang ada berduit, lalu saring lawan berduit jangan. Kenapa? Allah sudah menentukan rezeki kita. Biar kita miskin tapi hati kita dengki. Biar kita miskin tapi hati kita sombong. Biar kita miskin tapi hati kita merasa iman. Selamat kita di dunia sampai ke akhirat. Jangan kawa pulang di dunia isuki hati balasi, beramal ibadah hati balasi, sabdaya hati balasi, dan ibadah sungguh ada, riak ada. Inilah nak baik dunia akhirat. Nak nyaman dunia akhirat, di dunia nyaman, di akhirat nyaman. 100 tahun beribadah kalau hati ini kada bersih, hancur juga lah. Kurang alim tu bila hati kada bersih sungguh hancur juga. Iblis tu kan kurang alimnya. Iblis itu menjadi penasihat malaikat selama 40 tahun. Bila mendoakan malaikat, iblis dimintakan malaikat, iblis doakan kami kepada Allah. Betapa mulianya iblis. Iblis salah satu penghuni surga. Kita ini belum ada lagi iblis dari surga. Lawan Nabi Adam, lawan Hawa. Kenapa iblis mengalihkan dikeluarkan Allah daripada surga, menjadi orang kafir, menjadi musuhnya Allah, bahkan dia dicap khalidina fiha, selama-lamanya masuk pada dalam neraka, ada pada ke surga. Padanya alim karena hatinya tadi di dalam dadanya sombong, ujung malah sakit. Bahaya ini. Nah ini yang kita takutkan lah. Nah bagus itu bila kita alim, kita rendah diri, kada merasa sombong, apalah yang kita dibanding orang lain. Sedikit banyak dibanding ilmu Rasulullah. Bilanya kita sugih, rendah diri, yakin kasugihan kita itu dari Allah, gulingnya dari kepada Allah juga. Satu mat benar Allah nama ambil. Qarun didatangi Nabi Musa, ya Qarun, bayarlah kewajibanmu bajakan. Qarun dah kainan Nabi Musa aku bajakan. Datangi pulang dua Nabi Musa kainan pulang sekalinya Qarun apa ditenggelamkan. Hartanya ditenggelamkan oleh Allah, bahkan pelayan bidadarinya wanita-wanita Qarun, dan Qarun habis takubur hidup-hidup karena kesombongannya tadi. Jadi jangan sampai nang dunia ini akibat kita diberi dunia oleh Allah, iyakah lalu akibat kita sombong, jangan sampai. Malah kita diberi dunia, harta diberi, rumah, mobil, ilmu ada, dipinjami oleh Allah, diberi Allah, kita bawa untuk ketawaduan kita, rendah diri kita. Jangan kita bawa untuk bersombong. Harun sugih pada kita, takubur. Firaun sombong mengaku Tuhan. Dari kada suah Firaun, menguap kada suah, mengantuk mata kada suah menguapnya, menguap kada suah, garing kada suah, mengaku Tuhan yang sombong. Matinya di mana? Di Lautan Merah waktu mengajar Nabi Musa, yang Lautan Merah itu terbelah, dipukulkan Nabi Musa, lari Nabi Musa menyeberang dalam umatnya sampai ke atas, lalu ditutup kembali oleh Allah Lautan Merah tadi. Qarun sampai di tengah, terbelah dengan umat-umatnya. Mati Qarun. Ini nanti sembunyi, hati-hati kita lah. Hati-hati. Di dalam kitab Darul Nabi sekarang si Muhammad Habis bin Idris, barang siapa hatinya masih kotor, barang siapa hatinya masih kotor, ada sifat takabur sombongnya, ada sifat ujub merasa hebatnya, ada merasa ria, ada merasa sum'ah, ada merasa hasad dalam hatinya,
maka orang itu tidak akan bisa makrifat lawan Allah. Bila masih sombong, bahkan bermurakabah ada kawan. Karena bala guru hati ulun dijauhkan lawan Allah Ta'ala. Kenapa jauh? Karena kawan bermurakabah bisa juga hati kita tuh ada sombong, ada ria, bedanya ada lagi sifat sombong, ria, ujung merasa ibadah ini, kawan tuh hati bermurakabah. Karena orang sombong itu jauh lawan Allah, ada kawan bermurakabah. Kalau mau bakti lawan Allah Ta'ala. Selama hati kita ini kotor, kita hanya mengenal Allah, kita hanya bermaifat lawan Allah, kita hanya bertauhid kepada Allah, maka kadang kawan kita untuk bermaifat lawan Allah, mengenal Allah selama hatinya itu kotor. Lalu kayak Pak Guru menghilangkan hati yang kotor ini, tiada lain Zikrullahi ta'ala, bajikir hatinya lawan Allah. Lidah membaca la ilaha illallah, berapa kali lidah membaca, lalu hatinya mengiringi Allah, Allah, malam, siang, bajikir lawan Allah. Mau tuh pada siang. Ada lain lagi memberisi hati, ada yang lain kecuali Zikrullahi ta'ala, bajikir lawan Allah. Ingat lawan Allah. Amun sudah hati ingat lawan Allah, dan hampir lawan Allah, sombong hilang, ria hilang, sama hilang. Makanya dalam Quran itu berzikir itu adalah bagus. Nabi kita aja habis sampai yang subuh, beliau bila habis sampai yang subuh, habis membaca doa, beliau tafakkur, beliau hatinya mengingat lawan Allah, walaupun hanya satu man. Tafakur dulu. Tafakur sesaat habis sembahyang subuh itu bagus. Karena tafakur sesaat itu, maka ibadahnya pahalanya sangat gana. Banyak pahala tafakur itu. Jadi ingat, Allah mengatakan yang yang ada dalam dada, yang tersembunyi, apa ada dalam tersembunyi, kada ikhlas, sombong, ria tadi, Allah Maha melihat. Jadi Allah Maha melihat dan Maha tahu. Lalu kita yakin di hati kabutan, badan kita sombong kabutan yang lain. Kenapa? Yakin Allah Maha melihat, Maha tahu dengan yang ada di dalam dada kita. Makanya Allah melihat hati, lawan amal ibadah. Yang lain dilihat Tuhan, pakaian, dan dilihat harta, karena dilihat Allah. Yang dilihat dari hati, lawan amal. Bila hati baik, amal baik, selamat dunia dan akhirat. Kemudian, bala awalu anu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin ittala'a alaina rajulun shadidun bayadis siyab shadidu sawadis sya'ri la yura alaihi asar as-saqam wala ya'rifuhu minna ahadun. Yang pertama hadis daripada Sayyidina Umar bin Khattab, mudah-mudahan meridai oleh Allah, daripada yang qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Umar, manakala kami duduk bersama Rasulullah, manakala kami duduk di sisinya Rasulullah, ya yaumin ittala'a alaina rajulun sadidu bayadis siyab, duduk di sisi Rasulullah pada suatu hari, tiba-tiba datanglah atas kami seorang laki-laki yang bersangatan putih pakaiannya. Jadi Sayyidina Umar itu dengan Nabi, dengan sahabat, tiba-tiba datang laki-laki berpakaian putih. Putihnya itu luar biasa pakaiannya. Lalu pulang setelah dilihat laki-laki pakaian putih, syadidu suwadis sya'ri, bersangatan hitam akan rambutnya, pakaiannya putih, rambutnya sangat hitam. Hitam rambutnya tadi. Ada kayak minat biasanya. Kita hitam tapi hitam lagi orang ini. Rambutnya hitam, pakaiannya putih, datang setelah kami dudukkan dengan Rasulullah. La yura alaihi asarus safar, kada melihat kami atasnya bekas musafir. Datang dari mana kada tahu, kada melihat kami. Apakah orang musafir, apakah orang mana kada tahu.
wala ya'rifu minna ahadun, dan tidak mengenal akan dia daripada kami oleh salah seorang. Ada dengan tahu siapa laki-laki yang pakaian putih rambut pirang ini. Nah, musafir kada datang dari mana kada tahu. Setelah datang laki-laki tadi hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga duduk laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, basafu dua lutut laki-laki kepada lutut Nabi. Setelah datang duduk di samping Nabi, basafu lutut Nabi. Nah, padahal kada dikenal duduk di samping Nabi, liturut sama pada liturut bersambung. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidhaihi, dan meletakkan laki-laki tersebut yang datang kaffayhi akan kedua telapak tangannya ala fakhidhaihi atas pahanya Nabi. Ibadah bersambung itu tadi meletakkan telapak tangannya di paha Nabi. Kurang deh, pakaiannya putih, rambutnya hitam. Ada tahu siapa? Setelah mengangkat dua telapak tangannya di paha Nabi, wa qala, dan laki-laki ini berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni, habarkan aku anil Islam, daripada agama Islam. Ya Muhammad, habarkan aku tentang agama Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka telah bersabda Rasulullah sallallahu, Nabi kita menjawab, al-Islamu, ujar Rasulullah menjawab pertanyaan laki-laki yang datang tadi, bermula agama Islam itu an-tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya menyaksikan engkau bahwasanya tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah, dan menyaksikan engkau Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Ujian laki-laki dia Muhammad, Islam itu apa? Ujian Nabi, Islam itu menyaksikan bahwa Tuhan yang disembah itu adalah Allah, Nabi Muhammad itu Rasulullah. Itu Islam. Maksudnya ujian Nabi kenapa itu Islam? Meyakini akan Allah Tuhan yang disembah. Orang Islam itu tidak boleh menyembah Tuhan selain daripada Allah, dan dia yakin dengan adanya Allah. Dia mengucap dua kalimat syahadah, kemudian membenarkan dengan hati, wa amal bil arkan, dan mengamalkan dengan batang tubuh. Jadi orang Islam itu meyakini lawan Allah kayak yakin sampai ke hati, yakin itu di hati. Jadi kalau dia yakin lawan Allah lah, kada di hati, hanya dimontok aja. Iya kayaknya orang kada ada berbuat maksiat, bila orang ada kada mau berbuat maksiat. Tapi yakin itulah, boleh-boleh yakin itu di hati anaknya amanah aja, ada boleh bermaksiat, dia yakin lawan Allah. Itu Islam. Jadi kada yakin lawan Allah, walaupun kita KTP Islam, berarti belum Islam lagi. Ada sempurna Islam kita, KTP Islam, tapi kada yakin lawan Allah. Tapi kada menurut lawan Nabi Muhammad, kada yakin Nabi Muhammad, belum lagi sempurna Islamnya. Makanya ujar dalam hadis qudsi, awalul din ma'rifatullah, awal Islam itu mengenal Allah, kenali Allah supaya yakin. Bila kita yakin, itulah Islam. Ada mau kalau kita aja berkata, aku yakin lawan Allah, aku Tuhan Allah, tapi salah keadaan orang lalu maksiat, berarti yakinnya hanya dimuntung aja, ada di hati. Namanya yakin itu bil qalbi, akan di hati. Yang kedua Islam itu ya Nabi wa tuqimas salata, mendirikan engkau akan salat, mendirikan engkau akan sembahyang. Maka siapa yang merasa Islam, Islam itu ya Nabi mendirikan sembahyang. Jadi kita merasa Islam lah, tuqimas salat,
mendirikan sembahyang. Jangan ada sembahyang. Zuhur digawi, asar digawi, maghrib digawi, isya digawi, subuh digawi, ada tenaga dikata dibayar. Itu Islam. Amun kita merasa Islam, jangan ada sembahyang. Nabi mengatakan Islam itu diantaranya kewiyahannya sembahyang dan yakin lawan Allah. Itu Islamnya Nabi. Angkat takut tadi pakaian putih, kurangnya rambut hitam benar. Apa Islam punya Nabi? Islam itu diantaranya adalah menggawi sembahyang. Waktu ia zakat, dan Islam itu dan Nabi yang ketiga adalah membayar engkau akan zakat, menunaikan engkau akan zakat. Kan orang Islam itu bedanya sugih, hartanya ada, jual beli, berdagang setahun sekali, berdagang itu nah wajib ditelurkan zakatnya kalau sampai nisabnya. Setahun sekali berdagang itu berzakat. Itu Islam. Jadi kita merasa Islam, bedanya kita ada berjual beli atau kita berharta. Yang berjual beli ini setahun sekali berzakat. Misalnya hidup 5 hari Ramadan, tahun dari berzakat. Tahun kainan ulang 5 hari Ramadan, ulang mengeluarkan. Jangan sebelum Ramadan mengeluarkan itu belum wajib, kewajibannya tapi biar mengeluarkan tanggal 5 Ramadan biar mengeluarkan tadi berarti tahun kainan bila 5 Ramadan jatuh kewajiban biar berzakat ulang. Jangan kurang daripada itu. 5 hari Ramadan yang berzakat belum wajib lagi. Nya setahun. Amun lebih sehari dulu 5 Ramadan berzakat tanggal 6 berzakatnya boleh. Asalnya terlalu jauh, terlalu jauh malah bertakat kewajiban berdosa juga. Nanti kita sudahlah lawan Allah, lawan Nabi, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, wajah Nabi, wahai laki-laki yang keempat Islam itu adalah puasa engkau pada bulan Ramadan. Bila bulan Ramadan jangan ada puasa. Bulan Ramadan tiba puasa 30 hari kah, 29 hari kah bulannya. Bila 29 adalah 29 juga. Bila 30 juga. Bila ada melihat bulan. Kemudian yang kelima, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, yaitu adalah menunaikan haji engkau akan Baitullah jikalau engkau mampu ilaihi sabila, kepadanya berjalan. Artinya berjalan ini duitnya ada, alat terbangnya ada, bahari bakapal, wah ini pesawat, dia duit ada, pesawat kada ke sana, abang ada kawan juga naik haji, ada wajib. Nah wajib itu lihat badan sehat, duitnya ada, alat kamakah ada, apakah pesawat kah, wajib lihat bahaji. Aku sudah mampu, jalannya mampu dua, kada bahaji, berdosakan. Islam itu bedanya mampu naik haji, bedanya mampu lagi naiki haji. Ya kan? Begini artinya. Cuma 5 aja Islam malah bila kada menggawi nanti manginnya amunnya mampu dola bahaji kada menggawi kada sempurna Islam kita. Oh kita kada sembahyang kada sempurna Islam kita. Oh kita kada berzakat kada sempurna Islam kita. Oh kita kada puasa Ramadan kada sempurna Islam kita. Itu yang dinamakan Islam punya Nabi. Kita ditanyakan ulah lagi nang baju-baju nang lampu hitam dari. Artinya bedanya ujung-ujung Islam gawi yang mulut sebutan tadi jangan ada. Yakin lawan Tuhan melihat itu Islam, yakin lawan Allah, lawan Nabi itu Islam. Sembahyang aja, puasa Ramadan kada tinggal, berzakat setahun sekali. Ya kan, kalau padi panen berzakat setiap panen, kada ada takutnya padi itu. Bedanya sudah sampai targetnya, nisabnya, maka padi dijagati 2 bulan. Nang setahun sekali itu adalah berdagang.
Nah, lalu pulang, qala sadaqata, berkata dia benar kau ya Muhammad. Fa'ajibna, maka ajaib kami jasina Muhammad lahu baginya yas'aluhu wa yusadiquhu. Jadi kami heran, kami ajib baginya pertanyaannya kepada Nabi dan membenarkannya laki-laki itu. Lalu pulang laki-laki tadi, qala, dia berkata fa'akhbirni anil iman, ya Muhammad, kabarkan aku daripada iman. Kayak apa iman itu? Bagaimana iman itu? Islam sudah, iman itu kayak apa? Kita sambung lagi di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam untuk melakukan ibadah salat kita secara berjamaah dan kita menuntut ilmu istiqamah. Insyaallah kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dan kita diselamatkan di dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.